warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pengertian al-hulul dan wahdatul wujud. Perkenalkan, nama saya Zainab Mukarram. Perkenalkan, nama saya Rodia. Perkenalkan, nama saya Nusa Hidayanti. 1. Pengertian al-hulul dan wahdatul wujud. Secara bahasa, hulul artinya menempati. Sedangkan secara istilah tasawufnya, ialah berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia ini bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat 2 sifat dasar, yaitu lahud atau ketuhanan dan nasud kemanusiaan. Menurut Al-Hallaj, Allah memberi perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam karena pada diri Adam Allah menjelma. Dalam hal ini, hulul adalah kata atau istilah lain dari ittihad. Namun ada perbedaan antara hulul dan ittihad, bahwa dalam ittihad yang terlihat satu wujud, sedangkan dalam hulul yang terlihat 2 wujud, tetapi bersatu dalam satu wujud. Wahdatul wujud terdiri dari 2 kata, wahdah yang artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, maka wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Selain itu, kata wahdah digunakan oleh para ahli filsafat dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, subsentasi atau hakikat dan forma atau bentuk, antara yang tampak zahir dan yang batin, antara alam dan Allah, karena alam dari segi hakikatnya qadim dan berasal dari Tuhan. Pengertian yang terakhir itulah yang selanjutnya digunakan oleh para ahli sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Harun Nasution secara lebih lanjut menjelaskan lahud atau ketuhanan dan nasud kemanusiaan. Pada pembahasan hulul diganti dengan hak atau Tuhan dan hal atau makhluk. Aspek sebelah luar disebut hal dan aspek yang sebelah dalam disebut hak. Menurut paham ini, tiap-tiap yang ada mempunyai 2 aspek. Aspek luar berupa al-haq atau makhluk, al-arad, aksidet atau kenyataan luar, zahir luar atau tampak, dan aspek dalam yang disebut al-haq atau Tuhan, al-jauhar, substansi atau hakikat, dan al-batin dalam. Tokoh-tokoh yang mengembangkan paham al-hulul dan wahdatul wujud. 1. Al-Hallaj. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau 856 Masehi di negeri Baida, Persia. Al-Hallaj membawa paham al-hulul dapat dipahami dari beberapa pertanyaan di bawah ini. Jiwamu disatukan dengan jiwaku, sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Dan jika ada sesuatu yang menyentuh engkau, ia menyentuh aku pula. Dan ketika itu dalam tiap hal engkau adalah aku. Dalam paham al-hulul yang dikemukakan Al-Hallaj tersebut ada 2 hal yang dapat dicatat, yaitu 1. Paham al-hulul merupakan pengembangan atau bentuk lain dari paham mahabbah sebagaimana disebutkan di bawah Rabi'ah Al-Adawiyah. 2. Paham al-hulul juga menggambarkan adanya ijtihad atau kesatuan rohaniyah dengan Tuhan. Al-Hallaj
berpendapat bahwa cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya berada di atas segala sesuatu, dan dasar cinta adalah pengorbanan atau at-tadiyah, serta tanpa diminta dia rindu bertemu dengan yang dicintainya. Oleh karena itu, para wali Allah harus menghadapkan dirinya kepada Allah semata dalam bentuk penghambaan yang utuh dan mematuhi perintahnya meskipun memberatkan mereka. Yang kedua tokohnya adalah Ibnu Arabi. Paham Wahdatul Wujud dibawa oleh Muhyiddin Ibnu Arabi yang lahir di Murcia, Spanyol di tahun 1165. Setelah selesai studi di Seville, ia pindah ke Tunis tahun 1145 dan di sana ia masuk aliran Sufi. Di tahun 1202 Masehi, ia pergi ke Mekah dan meninggal di Damaskus di tahun 1240 Masehi. C. Ajaran tasawuf Ibnu Arabi. Ajaran pertama dari Ibnu Arabi adalah tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud yang merupakan ajaran sentralnya. 3. Konsep dasar wahdat al-wujud Ibn Arabi. Konsep dasar pertama dari filsafat Ibn Arabi adalah pengakuan bahwa hanya ada zat tunggal saja dan tidak ada yang berwujud selain itu. Istilah Arab untuk mewujud wujud yang dapat disamakan dengan kepribadian eksisten, perbedaan yang banyak dilakukan di masa kini antara mewujud dan mengada tidak dilakukan oleh Ibn Arabi. Maka ketika dia mengatakan bahwa hanya ada zat tunggal menurutnya yaitu A. Bahwa semua yang ada adalah ada tunggal. B. Bahwa zat tunggal tidak terpecah ke dalam bagiannya. C. Bahwa tidak ada berlebih di sini atau juga tidak kekurangan di sana. Oleh sebab itu, dalam setiap kepribadian tidaklah ada suatu kecuali zat tunggal yang secara mutlak tak terpecah atau terbagian dan seragam. Zat oleh sebab itu menentukan diri sendiri dan dari hasil dan penentuan diri ayun. Maka perbedaan dan perbedaan akan muncul dari zat dan pengadaan akan berkembang dari kesatuan. Tetapi dalam proses ini zat tidaklah membagi atau juga tidak menjalankan diri sendiri. Semasalah juga dengan zat tunggal yang mengadakan dalam keseluruhannya di sini adalah diri secara melandai. Sebagai seorang aktor, ia tampak dalam berbagai karakter dengan nama-nama yang berbeda, karakter nama-nama yang berbeda, dan melakukan berbagai fungsi. Ibn Arabi menyamakan penampakan diri suatu berbagai air yang kini berwujud air atau sebagai es atau pula sebagai uap. Dan juga menemukan diri sendiri dalam berbagai bentuk adalah zat Tuhan, dan tentu tidak bisa lain kecuali Tuhan. Baginya tidak akan ada dua zat yang mengadakan bersamanya. Kemudian juga bahwa zat Tuhan adalah zat dunia. Perbedaan di antara keduanya adalah diatur dengan nada yang sama. Karena Tuhan dan dunia adalah satu zat, maka hubungan Tuhan dan dunia tidaklah merupakan hubungan antara sebab dan akibat atau hubungan antara pencipta dan ciptaan, sebagaimana diyakini ahli ilmu kalam, atau hubungan antara tunggal dengannya imanasiat. Dengan perumpamaan timbal baik dari sebuah cermin untuk menjelaskan hubungan ontologis al-haq dan akhlak. Al-akhlak adalah cermin bagi al-haq dan al-haq adalah cermin bagi al-haq. Perumpamaan ini mempunyai dua fungsi. 1. Untuk memperjelas sebab penciptaan alam. 2. Menjelaskan bagaimana munculnya yang banyak dan yang satu dan hubungan ontologis antara keduanya. Pemahaman bahwa Tuhan berbeda secara mutlak dengan alam tidak dapat diketahui, melahirkan konsep tahzih yang berasal dari kata nazah yang berarti menjauhkan atau membersihkan suatu diri mengotori. Sedangkan penekanan bahwa Tuhan meskipun hanya pada tingkat tertentu mempunyai kemiripan atau keserupan dengan manusia dan alam, melahirkan konsep tasbih berasal dari
tasyabaha, dan artinya secara harfiah yaitu menyerupai atau menganggap suatu serupa yang lain. Nama-nama asma Tuhan ada 3 jenis, yaitu 1 jenis nama yang negatif seperti tak terbatas atau memiliki makna negatif seperti abadi dan tak pembahagisan. Yang pertama berarti yang tidak memiliki awal, yang terakhir berarti tidak memiliki akhir. Nama-nama yang kedua jenis hubungan nasbi ittihafi seperti yang pertama al-ahwal, yang terakhir al-akhir, maha penciptaan al-ahli dan Tuhan Arab. Nama-nama jenis ketiga muncul sebagai turunan dari suatu sifat-sifat tertentu. Sifat Tuhan seperti maha mengetahui, al-alim, maha kuasa, al-qadir, maha melihat, al-basyir, dan lain-lain. Dengan kata lain, makhluk atau yang dijadikan wujudnya yang tergantung pada wujud Tuhan, bentuk wajib tegasnya yang sebelumnya mempunyai wujud hanyalah satu, yaitu Tuhan. Kesimpulan, al-uns, al-yakin, al-ittihad, al-hulul, dan wahdatul wujud merupakan beberapa ahwal dari tasawuf. Masih banyak lagi ahwal yang belum disebutkan dalam makalah ini, namun dapat kita simpulkan bahwa ahwal ada yang bersifat kondisi yang abstrak seperti al-uns dan al-yakin, dan ada pula yang bersifat kondisi terkonsep seperti al-ittihad, al-hulul, dan wahdatul wujud yang erat kaitannya fana dan bako. Konsep ini syarat dengan kefilsafatan di mana di dalamnya dicari hakikat atau substansi dari hubungan makhluk dan Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.